Saham PGO naik cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ya, sejujurnya memang PGO ini menjadi salah satu saham EBT yang menurut saya punya peluang cukup bagus. Ini menjadi salah satu perusahaan EBT yang cukup masuk akal secara bisnis karena kami melihat dibandingkan perusahaan EBT lainnya, PGO ini secara relatif mampu menghasilkan laba yang lebih stabil. Tetapi kira-kira bagaimana sebetulnya prospek dari bisnis EBT di Indonesia? Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang EBT dan kita akan bagi video ini menjadi 3 topik utama. Topik yang pertama kita akan bahas kondisi sumber energi di Indonesia saat ini. Pada topik yang kedua kita akan belajar bersama mengenai ragam alternatif sumber energi baru terbarukan. Dan pada topik yang ketiga kita akan belajar mengenai peluang dari bisnis EBT untuk beberapa dekade ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penyedia kebutuhan listrik bagi masyarakat di Indonesia saat ini adalah dari PLN ya. Tetapi dalam memperoleh sumber listriknya, PLN ini tidak bekerja sendiri. PLN bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus meningkatkan kapasitas listrik yang ada. Kalau dilihat lebih dalam, kapasitas pembangkit listrik yang ada di Indonesia sejak tahun 2012 sampai tahun 2023 secara keseluruhan ini tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,57% per tahun. Dan sampai di tahun 2023 kontributor terbesar dari kapasitas pembangkit listrik yang ada masih dari PLN. Tetapi yang menarik adalah jika dilihat lebih dalam, rata-rata pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik dari PLN ini hanya 3,03% per tahun saja. Sedangkan dari non-PLN atau kita bisa sebut dari swasta, ini tumbuh dengan rata-rata sekitar 12,75% per tahun. Dan di akhir tahun 2023, total kapasitas terpasang ini sekitar 91,16 gigawatt. Nah, dari sumber energi listrik yang ada, ini dipenuhi dari berbagai jenis pembangkit listrik. Baik itu dari pembangkit listrik konvensional atau berbahan bakar fosil, dan juga dari pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan. Nah, apabila kita melihat secara umum per tahun 2023 ya, bauran EBT ini masih relatif rendah yaitu di level sekitar 14,88%, atau dengan kata lain 85,12% kapasitas pembangkit listrik yang ada itu merupakan pembangkit listrik konvensional. Meskipun listrik dari EBT ini masih relatif rendah, tetapi rata-rata pertumbuhannya masih relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 8,51% per tahun dibandingkan listrik dari berbahan bakar fosil, yang mana rata-rata pertumbuhannya di level 6,57% per tahun. Lalu apabila kita masuk lebih dalam berdasarkan jenis pembangkit listrik yang ada, sampai di tahun 2023, PLTU ini masih menjadi jenis pembangkit listrik yang paling dominan. Ini sekitar 54,58% dari jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia ya. Dengan rata-rata pertumbuhan yang sayangnya masih cukup tinggi yaitu sekitar 8,78% per tahun. Dan pada posisi yang kedua, ini masih pada pembangkit listrik konvensional juga yaitu pembangkit listrik tenaga gas PLTG dan sejenisnya ya. Dengan kontribusi sekitar 25,46% dengan rata-rata pertumbuhan lebih rendah yaitu sekitar 4,67% per tahunnya. Sedangkan jika kita melihat pembangkit listrik dari EBT yang kontribusinya paling besar pada tahun 2023 ini adalah PLTA dan sejenisnya, pembangkit listrik tenaga air ini punya kontribusi sekitar 7,21% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,27% per tahun. Sedangkan geothermal sendiri yang kita bahas atau kita singkat PLTP ya, ini kontribusinya sebetulnya masih relatif kecil yaitu di level sekitar 2,85% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,17% per tahun. Lalu terakhir nih, jika kita lihat pembangkit listrik yang ada di tahun 2023 berdasarkan wilayahnya ya, tentu masih berada di Pulau Jawa. Terkhusus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten ini punya kontribusi yang secara relatif cukup dominan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya maupun dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Setelah tadi sempat kita singgung sedikit mengenai jenis-jenis pembangkit listrik yang bersumber dari EBT, kali ini kita akan membahasnya sedikit lebih dalam berdasarkan kelebihan, kelemahan, serta potensi dari masing-masing pembangkit listrik tersebut ya. Supaya setidaknya kita ada gambaran yang lebih jelas untuk bisa menentukan prospek
Dari jenis pembangkit listrik tersebut ke depannya akan seperti apa? Kita mulai dulu dari PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keunggulan pertama dan terutama dari PLTP ini adalah kestabilannya. PLTP ini bisa menjadi energi baseload karena stabil sepanjang waktu. Artinya 24 jam ini bisa menghasilkan listrik terus-menerus. Implikasinya dalam bisnis adalah revenue stream bagi bisnis juga bisa menjadi relatif stabil. Ini yang saya cermati ketika saya melihat dari PGO dan melihatnya secara bisnis ini cukup masuk akal. Keunggulan lainnya yang penting bagi keberlanjutan adalah emisi karbon yang relatif rendah. Tetapi dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki tentu ada kelemahannya. Kelemahan utama dari PLTP ini membutuhkan capital expenditure atau capex yang sangat tinggi di awal, serta waktu relatif lama ya, terutama untuk biaya eksplorasi yang mahal dan belum tentu berhasil, serta operasional teknis lainnya yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, PLTP juga memiliki kemelekatan risiko geologi yang cukup tinggi, yang mana ini cukup berbahaya bagi populasi manusia apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Tetapi jika kita melihat potensi teknis, di Indonesia memiliki potensi untuk PLTP ini sekitar kurang lebih 24 gigawatt, yang mana per 2024 baru terpasang sekitar 2,4 gigawatt. Artinya baru sekitar 10%-an yang dimanfaatkan. Dan Indonesia ini menjadi nomor 2 terbesar di Indonesia dengan potensi panas buminya. Serta dari sini juga bisa disimpulkan bahwasannya ruang untuk tumbuh dari PLTP ini masih sangat besar. Berikutnya kita masuk ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Keunggulan utama dari PLTS ini adalah teknologi ini yang paling modular dan paling fleksibel. Bisa di atap rumah, bisa di lahan terbuka, hingga bisa dipasang secara terapung. PLTS juga sedang mengalami tren biaya panel yang terus menurun, yang mana hal ini membuat semakin masuk akal secara bisnis ya. Keunggulan lainnya dari PLTS adalah proses instalasi yang relatif cepat serta tingkat emisi yang relatif rendah. Dan di luar dari kelebihan atau keunggulan yang dimiliki tentu ada kelemahannya. Kelemahan utama yang melekat adalah intermiten atau dengan kata lain tidak bisa menghasilkan listrik di malam hari dan ketika cuaca tidak cerah ya. Selain itu, jika kita mengharapkan kestabilan yang lebih baik, maka butuh sistem penyimpanan dari baterai yang mana ini akan menambah biaya yang tidak murah. Sampai video ini dibuat, tingkat efisiensi dari PLTS juga masih relatif terbatas, yaitu sekitar 18-22%. Tetapi sebetulnya kami cukup yakin bahwasannya pada tingkat pertumbuhan iptek seperti saat ini, pertumbuhan yang cukup tinggi, tingkat efisiensi ini ke depan tidak akan menjadi masalah lagi. Dan jika kita melihat potensi teknis, Indonesia sendiri punya potensi PLTS di atas 200 gigawatt yang mana ini besar sekali, yang per 2024 baru terpasang kurang dari 1 gigawatt. Artinya masih belum berarti apa-apa dan ruang untuk pertumbuhannya juga masih sangat besar. Next kita bahas dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini punya keunggulan utama adalah memiliki biaya operasional yang relatif rendah setelah dibangun. Secara umum PLTA juga mampu memiliki umur proyek yang relatif panjang, yaitu di atas dari 50 tahun. Tetapi kelemahan utamanya dari PLTA ini adalah punya capex yang cukup tinggi dan membutuhkan lahan yang besar untuk mencapai skala ekonominya. PLTA juga memiliki kelemahan yaitu sangat bergantung pada debit air, yang mana ini terpengaruh oleh musim ya. Sehingga jika debit air sungai itu turun, listrik yang dihasilkan juga ikut turun. Dan terlepas dari kelemahan teknis yang ada, pada ekosistem yang lebih luas, pendirian PLTA ini juga bisa berdampak pada lingkungan dan penduduk di sekitarnya. Tetapi jika kita melihat potensi teknis, Indonesia ini punya potensi untuk PLTA sekitar 75 gigawatt, yang mana per 2024 ini baru terpasang sekitar 6,5 gigawatt, artinya baru sekitar 8-9%-an saja yang dimanfaatkan. Dan ruang untuk tumbuhnya juga masih sangat besar. Berikutnya ada jenis pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Keunggulan utamanya adalah mampu menghasilkan listrik yang relatif stabil selama bahan bakar biomasa yang dimiliki itu tersedia. Selain itu, PLTBM ini pada dasarnya bisa dikembangkan secara desentralisasi di berbagai daerah. Tetapi kelemahan utamanya adalah PLTBM ini memiliki ketersediaan bahan baku yang tidak selalu konsisten.
Ditambah lagi dengan biaya logistik dan pengumpulan bahan baku yang membuat biaya operasional menjadi tidak murah lagi. Dan pada PLTBM ini secara relatif juga masih menghasilkan emisi walaupun sudah lebih rendah dibandingkan energi fosil. Jika kita melihat potensi teknis, di Indonesia memiliki potensi dari PLTBM ini sekitar 32-40 gigawatt, yang mana per 2024 yang sudah terpasang itu di bawah 0,2 gigawatt. Artinya masih belum berarti apa-apa juga dan ruang untuk tumbuhnya masih sangat besar. Nah, terakhir yang kita bahas adalah pembangkit listrik tenaga angin atau kita bisa singkat PLTB karena B-nya itu Bayu yang berarti angin. PLTB keunggulan utamanya adalah saat ini teknologinya berkembang sangat pesat, yang mana membuat biaya investasinya menjadi turun drastis dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, PLTB juga menghasilkan emisi yang sangat rendah ketika beroperasi. Di luar keunggulan-keunggulan yang dimiliki, kelemahan utama dari PLTB ini adalah intermittent, sekali lagi ya. Dengan kata lain, hanya bisa menghasilkan listrik jika angin cukup besar untuk bisa menggerakkan baling-baling dan pada akhirnya menggerakkan turbin. PLTB juga membutuhkan lokasi spesifik dengan kecepatan angin yang cukup konstan. Serta dalam teknisnya bisa menimbulkan kebisingan yang membuat resistensi dari masyarakat sekitar. Dan apabila kita melihat potensi di Indonesia, secara teknis ya, Indonesia ini punya potensi PLTB ini sekitar 60 gigawatt yang per tahun 2024 ini baru terpasang 0,15 gigawatt saja. Artinya masih belum berarti apa-apa dan ruang untuk tumbuhnya masih sangat besar. Dan pada akhirnya kita masuk ke topik yang ketiga. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Dewan Energi Nasional atau disingkatnya DEN pada laporan kinerja di tahun 2024 lalu ya. Proyeksi di tahun 2060 bauran EBT ini mencapai di level 70-72%. Dengan tingkat konsumsinya ini secara total menjadi 2,6-2,9 kali dari tingkat konsumsi listrik di tahun 2025. Angka ini terlihat cukup optimis mengingat posisi di tahun 2023 bauran EBT itu masih di level 14%-an. Kami melihat proyeksi yang dibuat ini mengalami lompatan eksponensial terutama di tahun 2040 ke atas. Tetapi dengan rangkaian data yang ada, kita bisa simpulkan bahwasannya EBT ini memiliki tren yang cukup positif dan memiliki potensi pertumbuhan yang masih sangat-sangat tinggi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi emiten EBT yang ada di bursa saham Indonesia bisa menangkap peluang yang ada. Sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa pilihan saham perusahaan yang berkaitan dengan EBT di bursa saham Indonesia. Contohnya seperti PGO, Brand, Ken, ARKO, DSSA, dan masih banyak lainnya lagi. Kita pernah membahas PGO dan juga Ken ya dalam playlist bedah emiten. Jadi Bapak Ibu serta teman-teman semua juga bisa menontonnya karena kita sudah bahas tuntas di situ. Dan kalau dilihat dari data terbaru 2023 dari laporan tahunannya PGO ya, PGO ini memiliki hak atas 15 kuasa perusahaan panas bumi dengan kapasitas keseluruhan sekitar 1,87 gigawatt. Artinya sekitar 72% dari total PLTP yang ada di Indonesia itu dikelola oleh PGO. Posisinya memang sangat bagus ya Bapak Ibu ya, dan potensinya untuk tumbuh juga masih sangat besar. Tetapi bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Apakah PGO ini cukup menarik? Tentu saja kita perlu menghimbau kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk melakukan analisis secara menyeluruh dari perusahaan-perusahaan tersebut sebelum kita memutuskan untuk membelinya. Coba drop di komen pendapat Bapak Ibu tentang prospek EBT ke depan akan seperti apa. Dan kira-kira emiten apa yang bisa menangkap peluang ke depan dengan baik. Kalau video ini banyak diminati, kita bisa lanjutkan lebih dalam pembahasan mengenai EBT yang ada di Bursa Saham Indonesia. Topik yang ketiga ini bisa kita perdalam lebih lanjut dan kita kupas masing-masing emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat siang.